Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Ya, hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yaitu kembalikah dia atau akankah kembali dia ke dalam hidup kamu. Siapapun ini, yang pastinya seseorang yang sekarang tidak intens dengan kamu. Jadi enggak, ya dalam artian ada ketidakjelasan antara kalian. Jadi siapapun yang kamu tuju, ya. Dan ingat, pembacaan bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi kapan aja kamu tontonnya bakal berlaku. Oke. Sini aku bakal siapin 4 pile kartu atau ya tumpukan kartu yang bisa kamu pilih. Oke. Untuk card reading, akankah dia kembalikah dia? Oke. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kamu bisa pilih ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sembari kamu memilih, aku bakal siapin kartu yang lainnya. Oke. Oke, silahkan pilih. Bagi kalian, sini aku siapin kartu-kartu yang lainnya. Oke. Udah, akankah dia kembali? Sudah ada tumpukan kartu, aku ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita singkirkan dulu. Oke, bangun dia. Oke, yang pilih oracle pertama. Oke, di sini ada direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that keeps clear direction. May I hear the prompting of my own body. And if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Lalu kedua, di sini ada creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who need. Oke, untuk yang pertama, di sini aku ngelihat orang ini mencoba banget untuk mencari petunjuk. Apakah dia ada di jalan yang tepat dengan ngeblok kamu, atau dia meninggalkan kamu dengan sadar, dengan sengaja. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, kepada semesta, siapapun yang dia percayai, apakah dia berada di jalan yang tepat, pilihan yang tepat ya. Apakah dia nggak bakal menyesali ke depannya kalau dia memilih ini, misalnya gitu. Itu yang dia pikirkan ya. Dan apakah dia akan kembali nantinya, itu yang menjadi pertanyaan terbesar dia sendiri pun terhadap semesta dan terhadap diri dia sendiri. Itulah kenapa mempertanyakan ini. Dan di sini aku ngeliat juga gak ada niat yang untuk main-main sebenarnya. Cuman dia memang tidak, aku nggak bisa juga bilang tidak sih. Dia belum benar-benar mendapatkan rasa yang benar-benar dia cukup atau puas terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah ini energi seseorang yang masih mencari siapa diri dia. Saat dia belum mengenal siapa diri dia, self discovery-nya dia belum benar-benar dia rasakan, dia jalani, dia bakal bingung apa yang dia mau lakukan di hidup ini.
Jadi biarpun dia memiliki rasa sama kamu, keinginan misalnya bersama kamu, itu nggak akan bisa benar-benar untuk ngenggam dia dalam hubungan dia bersama kamu. Tetap aja dia merasa sesuatu void di luar sana itu perlu dipenuhi. Dan gimana cara memenuhinya, that's it, itu yang membuat dia untuk menjauh dulu dari hubungan ini. Ya, sebenarnya baik di sini aku ngeliat untuk tidak yang namanya gerasa gerusuk ataupun buru-buru memasuki sebuah hubungan. Mungkin di sisi kamu bakal ngerasa dia jahat, dia nggak jelas, dia mempermainkan kamu. Namun kalau kita lihat dari sisinya dia, ya, dia berusaha jujur terhadap diri dia sendiri. Kenapa dia seperti ini? Si Queen of Cups di sini aku ngeliat memang banyak banget hal yang perlu dia rasa, dia penuhi sebelum dia memasuki sebuah hubungan yang serius atau melanjutkan hubungan ini. Dia justru menyadari dia banyak kurangnya saat dia bersama kamu. Ya, sih itu absurd, dimana dia ngerasain kasarnya dia harus bilang memang bersama kamu dia masih belum benar-benar mendapatkan kebahagiaannya, apa yang benar-benar dia cari. Mungkin kamu ngerasa dia adalah kebahagiaan kamu, dia seharusnya bersyukur dong ketemu aku, kebahagiaan kita udah saat kita bersama. I'm sorry to say ya, kalau kita nggak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, ya. Orang itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam kebahagiaannya dia. Mau sebahagia apapun, secinta apapun kamu ke dia, nggak akan pernah bisa membuat dia cukup, ya. Jadi ibaratnya gini, kamu sendiri pun masih menganggap dia adalah kebahagiaannya kamu, misalnya gitu. Jadi kamu berharap untuk dia kembali membuka blokir atau membuka peluang bersama kamu lagi, ya. Sedangkan dari situ aja udah terlihat bahwa kamu sendiri belum menemukan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Hanya aja tendensinya, outcome-nya kalian berdua berbeda. Dia saat dia nggak menemukan itu, dia menarik diri. Sedangkan kamu menuntut atau meminta kepastian lebih lagi ke dia, ya. Jadi dua kan opsinya, maksudnya hasil dari apa yang kalian berdua rasakan. Namun bukan berarti, ya, kalian di page yang berbeda. Aku ngerasain kalian berada di page yang sama, di energi yang sama, ya. Energi yang masih mencari apa itu kebahagiaan, apa itu kasih sayang, ya. Apakah ini semua berarti, apakah ini seharusnya dipertahankan ataupun tidak, apakah aku harus menunggu ataupun tidak, ya. Di Hermit, Four of Swords, dan ada The Tower. Wow, last card di sini ada The Tower. Aku ambil untuk oracle ini, tarot ini, ya, memang memperjelas kalau memang sesuatu hal yang memang harus pergi, seperti dia meninggalkan kamu ataupun kamu meninggalkan dia, itu adalah destined point, itu adalah memang titik takdir, itu memang harus terjadi. Mau gimana pun kamu menahannya, mau gimana pun kamu berurai air mata ibaratnya, mau kamu sesakit apapun, ya, dia memang harus membuat blok ini dalam hidupnya dia ataupun kamu, ya. Si The Sun, karena di sini untuk memperlihatkan masih ada egoisme yang tidak baik yang bermain cukup kencang, yang perlu untuk kamu ataupun dia handle, pahami, ya. Bukan berarti harus dibuang, no. Bukan berarti hal yang kayak gitu nggak ada manfaatnya, no, ya. Maksudnya di sini adalah untuk mengetahui, oh ini ego buruk aku, that's it. Nggak boleh sampai dia mengontrol aku, ibaratnya gitu. Dan akulah yang mengontrol diri aku, akulah yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup aku. Stage inilah yang kalian jalani saat ini. Jadi akankah dia kembali? Ya, untuk saat ini dia sendiri pun bingung dengan diri dia sendiri, ya. Dan energimu juga yang
meminta, berharap, dan bertanya-tanya, itu membuat dia makin kuat untuk justru mengambil jarak dan menjauh dari kamu. Jadi aku harus bilang ya, semakin cepat kamu menerima keadaan ini ya, semakin jelas juga apa yang menjadi outcome, menjadi result, menjadi hasil untuk kalian berdua di kedepannya nanti. Dia bisa melihat hal lebih jelas dan kamu juga bisa melihat hal lebih jelas ya. Karena semakin kamu gerasak gerusuk di air ya, ibaratnya kamu gak akan pernah bisa ngelihat air itu bakal tenang. Kalau air itu selalu kamu mainin ibaratnya ya, dia bakal selalu ada riak di dalamnya, kotorannya gak akan pernah turun, airnya bakal selalu keruh. Dan apa yang bisa kamu lihat dari air yang keruh ya, kamu gak akan bisa berkaca atau ngelihat apa yang benar-benar ada di dalamnya ya. Jadi memang terkadang memang seseorang perlu untuk menjauh dari kamu, meninggalkan kamu, untuk kamu ngelihat siapa diri kamu. Dan kembalinya dia ya, aku ngelihat nanti itu memang perlu proses yang cukup lama ya. Namun jangan jadikan ini sebagai goal gitu. Semakin kamu jadikan ini goal, menjadi tujuan kamu ya, kamu bakal kembali lagi ke pola kamu yang menjadikan dialah kebahagiaannya kamu, ataupun sebaliknya. Karena memang kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri, dan kitalah yang bertanggung jawab untuk menemukan itu. So, kembali ke dia, aku ngelihat ada potensinya, memang ada, cuman masih perlu waktu ya. Dan remember, waktu itu seperti ilusi, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, bahkan bisa aja seperti tidak akan pernah terjadi. Karena kamu tahu apa ilusi? Ilusi itu seperti asap ya, yang menutupi sesuatu hal yang terlihatnya nyata, padahal setelah ilusi itu hilang, itu bukanlah hal yang nyata ya. Oke, kita lanjut ke file kedua. Kembali ke dia dalam hidupmu. Di sini ada mistakes. Allow me to know it's okay to make mistakes. Let me always take care of the inner child so he or she feels love no matter what. Dan di sini ada perfectionism, permission to make mistakes is so freeing. It's the root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the presence of perfectionism. Wow. Akankah dia kembali? Ini seseorang yang cukup sangat ambil hati, ambil ego tentang semua kesalahan yang kamu buat, yang membuat dia menarik diri. Di sini aku ngeliat dia berharap untuk kamu itu perfect, kamu itu sempurna bagi dia. Namun saat ada satu kesalahan kamu, dia nggak bisa menerima itu. Dan ini bukannya hal yang baik dalam sebuah hubungan. Kenapa? Karena berarti di sini ada seseorang yang menuntut orang yang dikasih dia atau orang yang dia tuju itu berubah. Semakin ada tuntutan untuk perubahan, itu adalah tanda hubungan yang tidak sehat. Walaupun misalnya perubahan itu baik, misalnya gitu ya, dianggapannya kamu baik atau dianggapannya dia baik, oke, ya let's say baik gitu perubahannya. Cuman kebanyakan dari kita itu bakal menjadikan pembenaran dengan apapun hal yang dilakukan. Jadi oke, aku pengen kamu berubah karena perubahan ini baik untuk kamu, walaupun dia melakukannya dengan cara yang salah ya, dan dalam artian membuat kamu merasa, atau I'm sorry to say, seperti memanipulasi kamu untuk berubah menjadi seperti yang dia mau ya.
Dan saat dia ngerasa kamu tidak jadi seperti yang dia mau, dia ngerasa kamu tidak cocok untuk dia dan kamu tidak baik untuk dia, ya. Dan apa ya aku bisa bilang, sangat apa ya, judgmental. Ini energi yang sangat merasa diri paling benar. Dan ini bisa aku bilang sebagai coping mechanism atau defense mechanism sebenarnya. Dia melakukan ini sebab dia tahu dia banyak melakukan hal yang tidak baik dan dia pun orang yang tidak sempurna. Namun dia menuntut kamu untuk sempurna bagi dia. Ya. Dia tidak menerima jika kamu membuat kesalahan, sedangkan dia selalu buat kesalahan. Ya. Ini adalah bentuk ataupun cara untuk dia menutupi apa yang menjadi kurangnya dan apa yang menjadi salahnya dia. Dan aku ngelihat juga di sini dia bisa mencari alasan untuk meninggalkan kamu dan memilih orang lain, ya. Dan dia bisa menjadikannya kayak, ya memang salah kamu, wajar dong aku cari orang yang lebih daripada kamu udah salah, kamu udah gini gitu. Dan ini udah menjadi pondasi hubungan yang sangat tidak sehat. Four of Cups. Seseorang sangat egois, ya, egois yang dalam bentuk sangat tidak baik, ya. King of Cups dalam artian aku bilang tidak baiknya karena tidak consider dengan apa yang dia tuju, orang yang dia sayangi ataupun siapapun yang berhubungan dengan dia ini, dia pikirkan perasaannya, ya, dia pikirkan posisinya gimana. Karena energi seseorang yang berusaha untuk berubah itu sama aja seperti memaksa untuk orang lain berubah. Sedangkan kamu aja berat untuk memaksa orang lain berubah, apalagi kamu memaksa diri kamu sendiri berubah, ibaratnya gitu, ya. Page of Cups. So di sini bisa bring ke arah hubungan yang toksik, ya, hubungan yang tidak baik, hubungan yang memaksakan kehendak, ya, hubungan yang I'm sorry to say Jared, dia benar-benar seperti emotional abusive untuk kamu, misalnya gitu kalau aku sebutnya. Dalam artian dia bisa mempermainkan perasaan kamu di sini, dalam artian dia membuat seakan-akan semua kesalahan yang dia lakukan itu karena kamu, sedangkan kesalahan yang kamu buat ya karena kesalahannya kamu, karena ibaratnya kekurangannya kamu, sedangkan kesalahan dia karena kamunya yang kurang. Wow. Seven of Wands. Dan jika kamu tanya dia mau kembali atau tidak, di sini aku ngerasain ada loh tendensi dia mau kembali. Namun saat dia bisa ngelihat kalau kamu itu butuh dia, ya, saat kamu ingin dia kembali atau tidak. Namun sebenarnya saat kamu mempunyai sudah mengerti, kamu udah taking step back atau kamu withdraw dalam hubungan ini, beratnya kamu mundur dulu, ya, kamu lihat diri kamu dan pola kalian berdua. Di situ dia bakal agak ragu untuk meminta kamu kembali atau kembali ke dalam hidup kamu. Karena dia ngerasa kamu udah di luar jangkauannya dia. Jadi dia nggak mau ngambil risiko di suatu posisi yang dia tahu kamu bisa menolak dia, ya. Jadi orang ini sangat pintar untuk melihat keadaan, ya, si King of Swords. Jadi saat dia ngelihat kalau kamu kamu misalnya berubah menjadi seseorang yang seperti ini tuh, dia bakal gak akan pernah mencoba untuk namun saat kamu ibaratnya menjadi seseorang yang lebih buruk ibarat dari perkiraan dia sebelumnya, ya, dia bakal bisa untuk mencoba kembali ke dalam hidup kamu. Dan Four of Swords untuk last cardnya, dan di the bottom of the deck ada Death. Wow,
hubungan ini aku ngeliat memang harus berakhir, mau kamu anggap sebagai kesalahan kamu ataupun kesalahannya dia. Bukan lagi masalah salahnya siapa di sini, karena memang di energi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya. Kita harus melihat berbagai macam perspektif. Jadi walaupun aku bilang salah benar, itu bukan berarti benar-benar mutlak salah dan benar-benar mutlak benar. No, ya. Hanya untuk membantu kamu mengerti dan memahami apa yang aku bilang di sini. Jadi memang dia meninggalkan kamu atau dia taking step back dari kamu karena memang untuk kamu menyadari, I'm sorry, dia tidak satu energi dengan kamu, ya. Untuk saat ini, kalau kamu ingin dia memahami kamu dan mengerti kamu, dia nggak punya kapasitas itu. Dia nggak akan memahami itu, ya. Prinsip yang dia punya historical sesuai sejarahnya dia, maksud aku sesuai pengalamannya dia, childhoodnya dia, ya. Apapun yang dia lakukan itu memang berkaca dari apapun yang dia alami di kehidupannya dulu, entah dulu masih kecil ataupun pas life-nya dia di kehidupan sebelumnya. Jadi memang udah ada tendensi ini dalam dirinya dia, ya. Dan kamu pun gak akan pernah bisa merubah dia. Kalau kamu energi kamu lebih bawah lagi dari dia, dia bakal kembali ke kamu loh. Namun kalau kamu jauh energi kamu di atas dia nggak akan mau ngambil risiko, karena dia tahu, ya, kamu dari luar jangkauannya dia dan dia nggak bisa ngontrol kamu. So kembali ke dia, aku ngelihat mungkin kebanyakan dari kalian tidak menginginkan dan berharap untuk memang dia jangan kembali, ya. Oke, kita lanjut ke file ketiga. Ada work, I'm now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is complete source for all prosperity and will provide. Dan ada loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when kindred spirits can finally come. Oke. Yang pilih file ketiga, ya. Di sini aku ngeliat orang ini fokusnya memang dengan kerjaan, dengan karir saat ini, dan bisa kamu juga. Jadi kalau berdua bisa di dalam posisi yang sama untuk tidak justru memikirkan terlalu apa itu relasi, apa itu pasangan, ya, percintaan, ya. Jadi lebih mementingkan kesendirian dalam artian bukan kesepian, namun sendiri, untuk lebih benar-benar mengerti diri sendiri, ya. Maksud aku di sini adalah embrace kesunyian. Gini loh, saat kamu mengerti apa yang ku maksud, kamu udah ibarat memasuki masa spiritual, kamu udah nyaman dengan kesendirian dalam artian kamu udah detach, tidak lagi attach dengan apapun yang berada di luarnya kamu gak lagi terusik dengan kesendirian kamu gak lagi terusik dengan seperti kekosongan dan kehampaan. Orang yang sendiri beda dengan seseorang yang kosong atau merasa hampa. Namun seseorang yang memang udah enggak terpengaruh dengan apapun yang di luar dia. Jadi aku ngerasain ini yang membuat dia stuck, belum kembali ke kamu. Jadi dia memang fokus dengan kerjaan karir untuk menggapai sesuatu hal yang dia rasa secara logikanya dia
pemikirannya dia bisa gapai, yaitu kerjaan dan karir. Dan tentang perasaan dan rasa, dia masih enjoy dengan kesendirian. Namun kesendirian yang di sini aku lihat memang masih berasal dari memang ketakutan ataupun jera. Walaupun memang udah melangkah ke arah spiritual, namun ya ibaratnya seperti udah 2 langkah ke depan masih mundur 1 langkah. Wajar, gak apa-apa. Memang proses untuk kita embrace diri kita itu nggak instan ya. Kalau sampai instan, sampai cepet-cepet energinya langsung berubah out of nowhere gitu ya, kita bakal collapse kayak orang yang aku bisa bilang kayak orang yang mabuk gitu, karena kita keluar dari energi kita too soon atau terlalu cepat ya. Itulah kenapa masalah spiritual, kita counseling ataupun kita terapi ya, itu butuh waktu yang tidak sebentar, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun, yang diperlukan untuk kita benar-benar refleks ya dalam hidup kita, contemplating, kita merangkul hidup kita. Jadi ini yang aku lihat orang ini perlukan, dia memang need time, dia butuh waktu untuk sendiri ya. Dan apakah dia akan kembali? Yes, aku ngeliat dia bakal kembali. Sangat besar kemungkinan dia akan kembali saat dia udah benar-benar memahami dan mengerti. Dia udah di proses yang tepat, di jalan yang tepat. Aku ngeliat di sini hanya aja memang butuh waktu. Dan memang dia juga nggak mau memaksakan diri untuk cepat-cepat seperti yang aku bilang tadi. Ya, mungkin kamu ngerasa dia udah punya yang lain, aku ngerasain enggak ya. Dia juga tidak membuka peluang untuk orang lain. Dia hanya banyak berteman dengan orang-orang lain di luar sana yang memang memiliki rasa dengan dia, namun dia enggak memiliki rasa sama sekali. Dan sedikit banyaknya dia membandingkan orang-orang itu dengan kamu ya, dimana dia ngerasa enggak ada yang bisa seperti kamu ya, enggak ada orang yang benar-benar bisa menggantikan kamu. So dia nyaman di dalam posisi ini ya, posisi dimana dia enjoy being alone, dia senang dia sendiri ya. Hangman ya, seperti aku bilang tadi, atau tadi aku harus cut videonya ya. Yang pastinya seperti aku bilang tadi, dia enjoy being alone dan dia enjoy, dia sayang sama kamu, dia care sama kamu, dia peduli sama kamu. Dan masa ini memang perlu kamu jalani bersama dia juga jalani ya. Jadi memang perlu ada reflection di sini. Aku senang banget energi yang ketiga ini ya sih, untuk tidak memaksakan hal-hal yang memang di luar jangkauannya dia, di luar jangkauannya kamu ya. Jadi memang untuk memahami setiap hal ada waktunya sih. Seperti bulan ini ada waktunya untuk entah waning moons, waxing moon, quarter moon ya, full moon ataupun new moon ya. Jadi setiap hal itu perlu waktu, dan juga percintaan kamu dan juga dia perlu untuk berbuah ibarat, dan gak bisa untuk dipaksakan cepat-cepat ya. Dan proses yang baik adalah proses dimana belajar memahami diri sendiri lebih dahulu sebelum belajar memahami orang lain. Karena kita nggak akan pernah memahami orang lain ya kalau kita nggak memahami diri sendiri. Dan masa ini memang masa yang sebenarnya beruntung untuk kalian berdua ya, untuk saling mengenal diri sendiri walaupun tidak dalam posisi bersama, dan mengenal kekurangan diri sendiri dan melihat kekurangan dia sendiri ya, masing-masing ya. Dan aku ngelihat ini memang menyakitkan. Awalnya pasti menyakitkan, itu sudah pasti manusiawi ya. Kita pasti sakit, kita pasti kecewa. Kalau memang kalian bakal bersama ibaratnya, atau kalian memang jodoh atau cinta kalian memang harus bersama, kenapa harus berpisah ibaratnya gitu? Kenapa harus ada judgment time, harus ada penghakiman ibaratnya, dalam artian harus sendiri ya. Kita nggak tahu
kehidupan itu gimana, kita nggak tahu perjalanan hidup kita saat kita coba berlayar dalam kehidupan ini. Kita hanya bisa mempersiapkan apa yang akan kita bawa, kita makan, namun kita nggak tahu cuaca, keadaan, kita bakal bertemu siapa, kita bakal menjalani apa di luar sana, kita nggak tahu. Kita bakal singgah di pelabuhan apapun, kita juga tidak tahu. That's it, itulah kehidupan, ya. So di bottom of the deck ada Four of Swords. Tiga pile ini keluar terus ya, kartu Four of Swords di sini. Jadi memang kebanyakan disconnect dengan diri sendiri, dan aku rasa memang kebanyakan dari kita, memang bukan kebanyakan, kita semua memang disconnect dengan diri kita sendiri, dan itu memang menjadi problem atau memang masalah bagi kita masing-masing, ya. Dan bagi dia di sini, dia nggak, sedikit banyaknya dia nggak mau menjadikan ini beban untuk kamu, dan dia juga tidak mau untuk memainkan perasaan dia terhadap kamu, ya. Jadi ibaratnya dia mau untuk kembali sama kamu, namun dia ingin menunggu kapan waktu yang tepat. Jadi dia kayak pengen Tuhan lah yang ngasih waktu yang tepat, jadi kayak membiarkan Tuhan yang bekerja, kayak ngasih lihat dialah jodoh kamu atau kamulah jodohnya dia. That's it, itu yang dia mau. Jadi benar-benar udah klik waktunya, udah klik situasi dan kondisinya, dan dia punya juga udah klik dalam dirinya dia. Itu yang dia pengen, ya. Walaupun entah kapan itu terjadinya, dia juga nggak tahu, dan dia juga tidak menutup kemungkinan, ya, apapun. Namun di dalam hati dia yang terdalam, jika dia ingin dan bisa untuk memilih, yes, dia memilih kamu. Oke. Kita lanjut yang keempat. Pile terakhir. Pile keempat. Ada striving. Eventually, the individual ego strive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answer as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. Dan ada change. Don't scare yourself with the next 40 steps. All you need is that one next action. You can say to love, just show me the first step and change me into one who can take it. Oke. Untuk yang keempat ini, ya, apakah dia akan kembali? Kesempatannya ada, tapi dia berharap kamu yang ngasih dia step pertama. Dia berharap untuk kamu yang meminta dulu, kamu yang asking, untuk berharap balikan atau kembali dengan dia, baru dia mau, ya. Karena ego dia masih bermain cukup kencang di sini. Dia nggak mau menjadi orang yang harus berusaha, ya, karena dia ngerasa kalau dia berusaha untuk balik, mau untuk balik, ya, dia dialah yang ibaratnya pathetic itu kayak menyedihkan. Dialah yang ya ibaratnya budaknya cinta, dianya lah yang bucin banget, dan dia nggak mau kayak gitu, walaupun sebenarnya dia mau, ya. Orang ini kamu kasih aja kesempatan sedikit aja, dia bakal balas loh. Jadi ibaratnya dia mungkin gak ada menghubungi kamu, namun kamu coba aja sekali gitu, kemungkinan besar dia bakal menghubungi kamu, langsung dia membalas, dalam artian dia memberikan lampu hijau. Dan aku ngeliat orang ini mau untuk memulai hal yang baru bersama kamu, ya. Hanya aja dia takut untuk ngambil step pertama atau langkah pertama, ya. Dan dia takut jika dia memulai lagi, kamu bakal misalnya menolak dia. Mungkin kamu pernah menolak dia, ataupun saat dia mencoba, kamu tidak menginginkan itu,
ya. Jadi dia nggak mau kalau dialah yang hanya inginkan ini, dia berharap kamu juga menginginkan ini. So that's why dia menahan diri dia untuk tidak mencoba. Namun apakah dia memperhatikan kamu, mencari tahu tentang kamu? Yes, di sini aku ngeliat ya, dia nggak benar-benar bisa melepaskan kamu. Namun dia tidak dalam posisi yang sampai stres atau depresi gitu ya, yang kayak ngebet banget sama kamu sampai obsesi banget. Dia hanya kayak, ya aku pengen balik sama dia tapi aku nggak tahu harus gimana, dan aku takut untuk mencoba gitu, nanti aku salah lagi gitu, nanti aku keliru lagi, ternyata dia nggak mau balik sama aku, gimana ternyata akunya yang gini gitu ya. Tarotnya ada the Fool sih. Dia nggak mau untuk terlihat patetik seperti aku bilang, dan menyedihkan, dan dia nggak mau lagi untuk salah perhitungan, salah arah ya, karena aku ngerasa orang ini mungkin pernah melakukan kesalahan yang membuat dia terlihat nggak baik di mata kamu, dan dia malu. Dia ngerasa dia seperti nggak ada harga dirinya, so dia tutup dalam-dalam keinginan dia untuk kembali bersama kamu. Namun dia tidak menutup kemungkinan kalau kamu mau untuk kembali dengan dia, dan dia bakal memberikan jawaban yang memuaskan untuk kamu ya. Hanya aja di satu sisi dia juga pengen untuk melihat apakah kamu benar-benar menginginkan dia dalam hidupnya kamu ya. Dia pengen untuk melihat apakah dia berharga dalam hidupnya kamu. See the world. Dia pengen untuk melihat apakah kamu membutuhkan dia ya. Page of Cups, apakah kamu mencari dia, kamu menginginkan dia ya. Di satu sisi dia juga tidak pernah benar-benar bisa melepasin kamu ya. Dia menginginkan kamu ya sebenarnya, hanya aja untuk benar-benar mengakui itu, kayak it hurts me the most gitu, kayak bener-bener nyakitin aku banget misalnya dia kalau mau ngomong itu ya sih. Jadi benar-benar emosional, cukup memberikan dampak dengan dia. Ini energi seseorang yang bisa entah pernah kamu tolak dulu kayaknya ya sih. Jadi dia satu persatu membuang harapan, ekspektasi dia untuk bersama kamu ya, dalam artian dia nggak mau untuk sakit lagi ya. Dia tutup baik-baik ekspektasinya dia, namun dia sadari akhirnya ke depannya atau mungkin sekarang dia memang, oh ternyata memang aku yang terlalu berekspektasi terlalu dalam, mungkin aku yang salah ya. So ya udah, gimana lah ke depannya, gimana ke depannya ya aku juga nggak tahu gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Yang pastinya dia pengen tahu seberapa berharganya kamu, seberapa berharganya dia di mata kamu. Dia pengen diperjuangkan, dia pengen ya ingin dicari, ingin diharapkan. Memang gak mudah untuk dijelasin ya, apalagi kalian nggak dalam komunikasi yang intens. So that's why ya gak mungkin tiba-tiba dia menghubungi langsung ngomong kayak gitu kan. So ya, dia menahan diri dia. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. See you in the next video. Bye bye.